Sebenarnya saudara-saudara ada iklan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Oke, kita masuk ke dalam renungan firman yang akan dibawa oleh Kak Anda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama sepanjang minggu ini sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan yang kami miliki, apapun yang terjadi Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari di sini Tuhan kami mau mendengar Tuhan, kami mau sharing tentang betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan diamkan semua suara-suara yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus untuk sharing tentang kedahsyatan Engkau Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di ruang Zoom ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh sama-sama diberkati Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Engkau sendiri Tuhan Yesus, yang mengawal dari awal sampai pertengahan sampai pada akhir dari acara kami pada malam hari ini. Engkau lah Tuhan yang bekerja, bertahta dan bersemayam dan dimuliakan. In Jesus mighty name we pray. Amin. Amin. Shalom semuanya, shalom, shalom, shalom. Boleh nggak kita sama-sama bilang haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, 3 kali ya. Sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, lakukan, buat.
Seselanda yang mau Seselanda sharing. Dan malam hari ini Seselanda juga mau sharing tentang revival. Tahu ya, tapi apa yang sedang terjadi itu sungguh-sungguh udah spreading ke 200 university yang ada di Amerika. Share betapa sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Kita mau tahu apa sih sebenarnya revival itu gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau dalam revival ini? Ya, sebenarnya mau sedikit cerita, sedikit introduction. Jadi ini terjadi pada tanggal 8 Februari di Universitas di Asbury. Itu sebenarnya itu jam chapel dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Mereka itu mandatori untuk pergi ke chapel dalam weekday-nya ya. Jadi nah mereka berkumpul di situ nggak banyak, itu siang hari. Mereka berkumpul dan berdoa. Ada khotbahnya itu diambil dari Roma 12 tentang kasih. Nah, pada saat setelah selesai Roma khotbah, si pembawa khotbah yang adalah dosen mereka bilang kayak altar call gitu, kayak altar call. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang datang ke depan, dia menangis, dia minta ampun atas semua pornografi, sexual immorality dan segala macam, masturbasi dan segala macam. Dia minta ampun di depan beberapa gelintir mahasiswa yang adalah semuanya. Tuhan lawat mereka semuanya. Tuhan lawat mereka yang ada di situ. Mereka hanya memuji dan menyembah, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Besoknya lagi, sampai besoknya lagi. Akhirnya terdengar di sosial media gitu, di posting, dan itu tanggal 8 Februari. Tanggal 15 Februari sudah 60.000 orang yang nonton di TikTok dan 50.000 orang datang ke Asbury di situ hanya karena satu pertobatan yang seorang mahasiswa dia menyatakannya di situ dan Tuhan hadir di situ. Oh, luar biasa ya, luar biasa banget gitu loh. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa repentance itu tidak digantoli oleh perasaan malu. Itu udah nggak ada lagi semuanya karena itu pekerjaan dari Roh Kudus. Dan akhirnya sampai kota itu harus ditutup jalannya, nggak boleh masuk orang ke situ karena jumlah orang yang datang dari berbagai kota, bahkan dari Brasil, dari Indonesia juga ada di situ yang datang orang Indonesia. Itu tuh sampai jumlah yang datang melebihi dari jumlah masyarakat yang ada di kota Wilmore itu. Jadi kotanya harus ditutup, nggak punya tempat parkir karena orang-orang semua pada parkir di tempat-tempat grocery store itu semua pada parkir di situ dan mereka semua pada datang ke situ. Mereka nggak mencari, dan di situ nggak ada hamba Tuhan yang hebat, nggak ada artis, nggak ada sama sekali, nggak ada juga altar call begitu ya. Jadi mereka semuanya datang cuman haus dan rindu bukan mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Setelah nontonin semuanya itu lagunya berulang-ulang, ya itu aja gitu loh. Tapi membuat orang-orang pada diigar dengan rasa haus dan rindu untuk hadirat Tuhan. Dan ada
beberapa hamba Tuhan yang berkata mungkin itu karena pandemi kita nggak boleh berkumpul di gereja gitu loh. Dan saat ini pada saat kita berkumpul Tuhan hadir di situ gitu loh. Ya nggak juga ya, udah beberapa lama gereja dibuka kan sebenarnya gitu loh. Tapi ya mungkin ada benarnya juga, mungkin orang-orang tuh bukannya ini ya, orang-orang tuh haus dan rindu, dan itu yang membuat Tuhan tuh nyatakan bahwa dia hadir gitu loh di situ ya. Jadi ternyata Asbury University itu tempat di mana revival itu terjadi di situ beberapa kali dari tahun 1905, terus berulang lagi 1907, 1926, terus, dan ini yang ke-9 ternyata. Pada tahun 70 yang terakhir itu 1970, sama bulannya juga Februari, cuman tanggalnya beda. Waktu itu tanggal 3 Februari dan ini tanggal 8 Februari, dan sama gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan sama Selanda, kenapa ya? Kenapa Tuhan di situ terus-terusan hadir gitu loh di Asbury itu ya gitu loh. Nggak tahu, nanti mungkin mungkin Pastor Andi atau Pastor Hedi bisa jawab kenapa kok Tuhan suka banget gitu loh sama tempat di situ gitu loh. Nggak tempat-tempat, ya tempat-tempat lain juga pasti ada, di rumah kita juga pasti Tuhan hadir, revival terjadi, tapi di situ tuh Tuhan berkenan hadir sampai banyak orang gitu loh yang datang gitu, berkumpul di situ gitu. Nah itu sana belum tahu jawabannya. Tapi seperti di Bible ada beberapa tempat seperti di Bethel, di mana tuh, Goshen, yang ada disebut beberapa kali, tempat-tempat yang kayaknya bersejarah yang Tuhan tuh pernah hadir di situ gitu ya. Nah, saya nggak tahu, nanti minta jawaban dari yang para hamba Tuhan. Nah, saya cuma mau share di sini aja. Mari kita lihat di Kisah Rasul ayat 3 ayat 19. Yuk sama-sama kita buka. Kisah Rasul 3 ayat 19. Sebenarnya bahasa Inggrisnya sih yang lebih ada yang mau bacain atau sudah baca aja ya? Oke. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilang begini, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Jadi di sini ada lanjutannya. Di sini di yang bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi so that times of refreshings may come from the presence of the Lord. Jadi kalau kita bertobat, kiranya akan memulihkan, akan mengampuni. Itu yang akan terjadi ya kalau di firman Tuhan di sini dikatakan ya. Nah, sekarang kita mau ya yang sana mau bilang yang apa namanya minggu lalu semua udah dikatakan oleh Pastor Hedi. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita mau lihat apa itu tanda-tanda kalau ada revival. Revive itu sebenarnya kata-kata yang artinya bangkit, dibangkitkan, dihidupkan, dipulihkan, ya. Kayak ada lagu yang kan ada kebangkitan yang besar. Sandra senang banget lagu itu. Karena Sandra selalu merindukan kebangkitan di Amerika ini, terutama dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di Amerika ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat di Kisah Para Rasul 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tanda
kalau kita suatu keadaan itu disebut revival, suatu keadaan itu dikatakan ada kebangkitan, the great awakening. Yuk kita lihat di Kisah Rasul 2. Bentar ya. Kisah Rasul 2 ini ya, kita semua pasti tahu ya, cerita ini cerita tentang Pantekosta, di mana Tuhan menurunkan api rohnya kepada murid-muridnya, dan mereka yang tadinya ketakutan menjadi bangkit rohnya, dan mereka menjadi berani untuk bersaksi. Dan sekarang kita mau lihat tanda yang pertama adalah pada saat revival itu dia memuliakan Tuhan Yesus, menyatakan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-22. Apakah ada yang mau bacain? Karena ininya jauh sih. Ada yang baca aja, Sas. Kisah Rasul 2 ayat 22 ya. Aduh, terima kasih banyak. Ya, jadi kalau setiap baca ini ada aja deh ya. Oke. Oke, ya. Ayat 22. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Amin. Ya. Jadi sign dari revival ini Yesus. Jadi di sini dibilangin Tuhan Yesus menyatakan mujizat, tanda-tanda, dan itu biasanya juga dalam revival itu juga seringkali terjadi. Tapi Sandra mau bilang di Asbury ini orang-orang datang ke sana bukan untuk mencari kesembuhan, bukan untuk mengejar mujizat, tapi mereka ke sana semata-mata murni untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu yang itu-itu aja, tapi mereka bisa diperbaharui, dipulihkan, dan bukan mujizat yang mereka kejar. Sungguh luar biasa kejadian kemarin itu di Asbury ya. Nah, itu tanda pertama. Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam satu perkumpulan umat Kristen yang sedang berdoa, mencari, menyembah, mencari, dan merindukan, haus akan Tuhan. Yang kedua, kita lihat di ayatnya, masih di ayat 2, ayat 37 dan 38. Boleh tolong adik sayang? Oke, Kisah Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Amin. Nah, ya, yang kedua itu adanya pertobatan, repentance. Ya. Banyak anak-anak muda itu generasi Z ya, Z generation yang saat itu yang biasanya nggak pernah mau ke chapel, itu ketua mahasiswanya bilang pada saat itu mereka ada di chapel itu. Jadi mereka repent, mereka mengaku dosa. Dari satu anak muda itu terus diikuti oleh banyak sekali anak muda yang mengaku dosa mereka. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi yang kedua ada repentance, ya. Yang pertama Tuhan Yesus dimuliakan, yang kedua ada pertobatan dan akan menerima karunia Roh Kudus. Banyak juga yang menerima karunia Roh Kudus pada saat di Asbury itu. Sungguh dahsyat Tuhan bekerja bagi generasi anak-anak muda seperti yang tadi Anda lihat, ada Nia, ada
ada Kim, ada mungkin anak serani seselan sana nggak bisa lihat di sini, tapi luar biasa lah. Mari adik-adik, anak-anakku tersayang, rindukan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu sama Tuhan Yesus ya. Jangan biasa-biasa aja. Terus yang ketiga, kita lihat di ayatnya yang ke-42. Boleh Adek? Ya. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin, amin. Nah, ini yang kedua, ketiga ada di sini ya. Jadi adanya kerinduan untuk berdoa, adanya passion untuk mendoakan, berdoa buat orang lain, berdoa buat negara, berdoa buat bangsa, berdoa buat keluarga, berdoa buat orang-orang, jiwa-jiwa ya yang ada di sini ya. Burden juga haus akan firman Tuhan. Jadi berkumpul, mereka udah berkumpul ya, cuman kehausan dan kerinduan untuk berdoa itu ada. Kerinduan untuk firman Tuhan itu ada ya. Jadi 1, 2, 3, 4 udah. Yang kelima sekarang kita mau lihat itu di ayatnya yang ke-40. Mundur kita ya. Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Ya, jadi ada kerinduan untuk orang-orang itu diselamatkan gitu loh. Banyak orang, jiwa-jiwa itu, kerinduan akan jiwa-jiwa itu. Tuhan kasih di dalam hati kita kerinduan untuk jiwa-jiwa. Nah, itu juga yang akan terjadi jika kita mengalami revival. Kita pergi ke satu meeting dan kita ke satu perkumpulan umat Kristen dan terjadi revival di situ. Itu pasti akan ada ya, burden jiwa-jiwa, kerinduan untuk jiwa-jiwa. Terus yang ketujuh itu di ayatnya yang ke-41 dan 47 Adek. Oke. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi akibat dari revival itu, tanda-tanda dari revival, ada banyak jiwa yang diselamatkan, banyak increase in salvation ya. Orang-orang yang mengalami Tuhan dan diselamatkan akan Tuhan tambah-tambahkan. Nah, itu juga tanda-tanda kalau kita berada dalam, ini benar nggak sih nih? Ini benar nggak sih nih? Ini benar nggak yang dibilang revival ya? Seperti yang di sini juga banyak orang ditambah-tambahkan. Itu kelihatan gitu loh, yang di sini tuh di Asbury itu orang datang dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara datang untuk berkumpul. Bayangin kalau saudara-saudara mau lihat itu YouTube-nya, itu orang itu lagi dingin gitu loh. Mereka kedinginan di luar itu nungguin untuk bisa masuk ke dalam tuh luar biasa deh, setengah berpikir luar biasa. Bawa anak bayi, bawa stroller, mereka nunggu di luar gitu. Dahsyat benar ngelihat pekerjaan Tuhan gitu ya. Terus pelayanan, kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat ke-20. Boleh Adek? Ya, Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Iya ya, jadi kita nggak mungkin di stop gitu loh untuk berbicara tentang Tuhan Yesus, nggak mungkin di stop. Jadi akan ada pelayanan-pelayanan di mana-mana ya, seperti yang di Asbury ini juga terjadi seperti itu. Anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswi ini
mereka pergi keluar ke jalan gitu loh jadinya. Mereka jadi menyaksikan Tuhan Yesus, menyaksikan kesaksian hidup mereka yang terjadi terhadap mereka di dalam sana pada waktu mereka di sana. Mereka bawa keluar, mereka pergi kemana-mana out dari mereka punya Wilmer City itu, pergi untuk menyaksikan Tuhan. Sungguh luar biasa gitu loh kalau Tuhan itu bekerja ya. Nah, Seselanda rindu nggak cuma di Hasbury aja gitu loh ya, tapi kita juga setiap keluarga kita juga mengalami revival ini. Oh ya, Selana mau cerita. Banyak orang yang skeptis juga gitu loh. Banyak orang yang skeptis juga. Jadi mereka masa sih kayak gitu, beneran apa enggak gitu, Tuhan Yesus ada di sana. Nah, kita mau lihat di Matius 24 ayat 23 sampai 24. Boleh, Dek? Matius 24 ayat 23 Matius sampai 24 ya. 24. Iya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Amin. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita pun perlu hati-hati karena akan ada banyak counterfeit, fake revival yang akan terjadi di kita mulai yang tadi sudah Seselanda kita sharing sama-sama bahwa ada 8 tanda bahwa kita bisa tahu bahwa ini adalah benar-benar revival yang Tuhan ada di tengah-tengahnya, bukan yang counterfeit seperti yang Tuhan Yesus bilang di sini. Jadi seperti yang Tuhan Yesus juga bilang, kita harus menguji semuanya ya, kita harus uji semuanya. Dan juga kita juga pasti Tuhan akan kasih damai sejahtera di dalam hati kita ketika kita ikut ini. Saya mau cerita beberapa tahun yang lalu juga ada revival di Alabama. Di Alabama itu orang banyak datang, tapi terus lama-lama jadi aneh gitu loh. Ternyata yang berbicara itu namanya Todd, dia itu jadi punya genduk yang lain, tapi dia berbicara gitu, dan mujizat banyak terjadi. Saya lihat sendiri gitu loh, saya lihat banyak mujizat terjadi, tapi akhirnya terbuka gitu loh siapa dia gitu loh. Nah, waktu Seselanda lagi Tuhan mau ngomong apa ya gitu loh, Tuhan taruh begitu kuat di dalam hati Seselanda tentang revival ini, dan kita harus juga waspada akan revival ini. Dan kenapa revival ini terjadi ya Tuhan di situ ya Tuhan gitu loh. Dan Tuhan kasih sama Seselanda di satu, Roh Kudus kasih di dalam Seselanda tiba-tiba terlintas 1 Tesalonika 4. Saya juga nggak tahu itu 1 Tesalonika 4 itu apa. Mari kita baca, tapi Seselanda buka ternyata oke, 1 Tesalonika 4. Adik boleh mana sebentar ya, Dek. Sebentar. Anda juga 1 Tesalonika 4. Nah, iya deh. Ya, standarnya baca deh, banyak kasihan. Oke. Ya, jadi ini ternyata ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Waduh. Oh, Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasehatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang
telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amin. Ya, kemarin makanya itu, ini Sandra dapatnya minggu lalu waktu Pastor Hedi bilang tentang kekudusan ya. Ini memang kekudusan itu benar-benar Tuhan inginkan, sungguh luar biasa. Tuhan bilang kalau kita menolak, kita bukan menolak manusia, tetapi kita menolak Tuhan yang telah memberikan juga rohnya yang kudus diam di dalam kita. Namanya wajar aja hidup laki-laki dan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Dan tahu nggak saudara-saudara, sekarang di sekolah di sini itu gender itu nggak cuma laki-laki dan perempuan. Mereka akan ditanya, kamu benar, kamu perempuan, kamu laki-laki. Jadi mereka pertanyaan itu akan ditanya beberapa kali. Luar biasa deh. Jadi ada teman sesanda kemarin diskusi, dia bilang ada anaknya pastor dari GBI Rock datang ke dokter gigi, terus ditanyain di dokter gigi itu, kamu apa gitu? What do you mean gitu loh? Ya kamu gendernya apa? Saya laki-laki. Terus ditanya lagi, kamu gendernya laki-laki benar? Iya benar kata dia gitu. Kamu lihat dong saya. Itu yang nanya itu bilang gini, sekarang katanya gitu, bukan apa yang kamu lihat katanya, tapi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan. Kamu benar-benar laki-laki. Dia sampai agak kesel juga anaknya pastor ini. Iya katanya gitu. Saya laki-laki. Jadi begitu sekarang. Jadi beberapa waktu yang lalu ke dokter, itu isi-isiannya jenis kelamin itu sudah ada yang laki-laki, perempuan, sama nggak tahu apa gitu loh. Jadi sekarang ada 3 isiannya itu. Waduh luar biasa. Selanda sedihnya luar biasa, sedih sesedih-sedihnya gitu loh. Sedih banget di sekolah yang dulu Nando sekolah itu juga seperti itu gitu loh. Sedihnya karena Joshua katanya mau pindah ke sekolah itu gitu loh. Jadi sedih luar biasa. Amerika ini benar-benar sudah dibawa, nggak tahu mau kemana ini arahnya. Dan tiba-tiba, tapi itulah Tuhan kasih pengharapan bahwa Tuhan masih mencintai Amerika, dan Seselanda percaya Tuhan juga mencintai Indonesia, Tuhan juga mencintai semua umat yang ada di dunia ini. Seselanda percaya itu seperti itulah kasihnya Tuhan, tinggi, dalam, dan lebarnya yang kita tidak pernah, dimensi kasihnya Tuhan yang luar biasa itu sudah Tuhan berikan buat kita, dan kita juga harus menjangkau banyak jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang belum kenal Tuhan, atau seperti di sini banyak ibu yang harus membesarkan anaknya sendiri, jadi anaknya jadi berubah identitinya. Ayah yang harus membesarkan anaknya sendiri karena perceraian yang terjadi di sini begitu banyak. Jadi seperti itulah kondisi generasi Z yang ada. Tapi Tuhan beri kita pengharapan. Enggak loh, aku masih in charge. Aku masih yang memegang kendali. Jadi seperti itu, jadi kita dihiburkan bahwa Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Atau enggak bilang, Tuhan cepat-cepat datang Tuhan Yesus. Udah begitu bobroknya. Karena Sesanda punya beban seperti itu bukan hanya ini ya, karena Sesanda lihat
kemarin waktu datang ke Indonesia begitu banyaknya kita punya sepupu, keponakan, anaknya seselan sendiri gitu loh. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan gitu loh. Mereka begitu membutuhkan Tuhan dan mereka butuh hidup kudus supaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa lagi di dalam hidup mereka. Begitu begitu kerinduan dari Seselanda untuk anak-anakku yang terkasih, ponakan-ponakan yang terkasih juga, biarlah kekudusan itu melingkupi hidup kita praktekkan sehari-hari sehingga Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat lagi untuk menjangkau banyak anak-anak muda generasi Z yang ada di luar sana. Benar-benar Joel 2 itu seperti yang kemarin di sharekan sama Pastor Hedi, itu harus terjadi gitu loh, harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekian. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami boleh mendengar Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sebatang kara, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami di dalam keadaan yang sungguh menyeramkan Tuhan. Tetapi Engkau ada Tuhan Yesus. Jika kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan, maka Engkau akan datang Tuhan Yesus, memberikan penghiburan itu, memberikan kekuatan itu Tuhan, dan memulihkan Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu Tuhan untuk melihat revival-Mu ini boleh terjadi di dalam setiap keluarga kami yang kecil Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, keluarga kami boleh Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Boleh Engkau balut luka-luka batinnya ya Tuhan Yesus. Boleh Engkau berikan kebangkitan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Jangan padamkan api roh-Mu. Jangan padamkan api roh-Mu, kata Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk melihat setiap dari kami berapi-api kembali di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kasih mula-mula kami Engkau balikkan kembali Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula kami Tuhan Yesus. Bakar setiap hati-hati kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh bernyala-nyala untuk Engkau Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati hamba Tuhan. Sehingga kami boleh ditaruh dimanapun Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi kaset, kami boleh menjadi apapun. Asalkan kami bersama-sama dengan Engkau, kami mau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami saudara bersaudara Tuhan Yesus yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta lawatan-Mu bagi keluarga Luhukai ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Kau lawat setiap kami satu persatu Tuhan Yesus. Masalah yang belum selesai, Tuhan bantu untuk selesaikan Tuhan. Sakit penyakit Tuhan jamah dan beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami yang butuh keuangan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan, bank di atas segala bank yang akan mampu punya iman Tuhan. Sehingga Engkau bangga melihat kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pakai Pastor Hedi, pakai Pastor Andi Tuhan Yesus secara luar biasa di dalam keluarga Luhukai ini Tuhan. Biar mereka boleh bernyala-nyala terus di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus bernyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Nia Tuhan. Kau jamah dia, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada komplikasi Tuhan. Sehingga ketika dia berusia dewasa nanti, menua nanti Tuhan Yesus. Tidak ada sakit apapun yang diakibatkan oleh jatuhnya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nia tidak mengalami komplikasi apapun Tuhan Yesus. Dia boleh sembuh sempurna Tuhan. Bang Andi juga Tuhan Yesus. Kami percayakan semua saudara kami yang sakit saat ini Tuhan di dalam
tangan Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur tangan Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk Om Yongki juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap saudara Tuhan yang saat ini hadir di sini Tuhan. Beri hati haus dan rindu Tuhan. Bukan hanya hari ini Tuhan, tetapi terus menerus di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Bersama-sama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung. Terpujilah Engkau Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Landa atas renungan firman yang begitu luar biasa, atas doanya juga. Kita masuk ke dalam pujian meresponi firman Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Oke. Allah itu baik.